Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua para pesahabat, kembali lagi bersama channel JSJ, channel yang khusus membahas alur cerita film. Hari ini kita akan membahas film Geostorm yang dirilis tahun 2017, disutradarai oleh Dean Devlin dengan anggaran pembuatan 120 juta US dollar. Dan pendapatan dari hasil film 221 juta US dollar. Dengan pemain aktor Geralt sebagai Jack, Jim sebagai Max, Abby sebagai Sarah, Alexandra sebagai Ute. Film ini menceritakan keadaan bumi yang sudah tidak bersahabat lagi, di mana banyaknya bencana yang terjadi akibat pemanasan global. Tanpa berlama-lama, lebih baik kita langsung masuk ke inti ceritanya. Tapi sebelum itu, kami harus mengingatkan agar jangan lupa tekan tombol subscribe agar jeripaya kami ada nilainya. Cerita dikisahkan pada tahun 2019. Badai, tornado, dan gelombang panas yang membunuh 2 juta orang dalam sehari. Dan itu terjadi di seluruh dunia yang membuat dunia bersatu untuk melawan balik yang dipimpin Amerika untuk menciptakan jaring dari ribuan satelit yang mengelilingi bumi untuk mengendalikan dan meredam cuaca. Satu stasiun ISS sebagai pengendali dari ribuan satelit itu. Dan satelit itu bernama Dutch Boy. Dan di saat itu kita sedang melihat Jack, pencipta Dutch Boy, sedang pergi ke ruang sidang di mana akhirnya Jack dipecat. 3 tahun kemudian terjadi anomali cuaca yang sangat aneh, di mana ada sebuah desa di Afghanistan yang tiba-tiba desa itu membeku dan membunuh semua penduduk desa. Cerita berpindah ke Gedung Putih, di mana terlihat Max sedang menggoda Sarah, pengawal presiden. Saat sedang asik, Max dipanggil untuk melakukan rapat bersama presiden. Rapat itu sedang membahas kejadian yang terjadi di Afghanistan dan mereka mendapati itu terjadi karena Dutch Boy. Mac mengusulkan agar mengirimkan ilmuwan yang mengerti soal Dutch Boy. Presiden menerima usulan Max dan hanya kirim 1 orang ilmuwan dan minta agar Dutch Boy segera diperbaiki sebelum diserahkan ke satelit internasional. Dan Seknek meminta agar Jack yang dikirim ke antariksa. Satelit Afghanistan yang rusak segera ditarik ke ISS untuk diselidiki. Ternyata ada seorang yang menyabotase laporan dari satelit dan menyembunyikan laporannya. Tapi orang itu segera disingkirkan agar tidak ada bukti yang tertinggal. Di Florida, Mac ke rumah abangnya si Jack. Dia ketemu dengan keponakannya Hannah yang sedang memperbaiki pembangkit listrik. Mac melaporkan kerusakan Dutch Boy dan meminta Jack untuk bekerja lagi. Di tempat yang berbeda, di kantor markas Dewan Iklim Pasifik yang berlokasi di Hong Kong, Cheng sebagai kepala insinyur sedang memeriksa laporan satelit Afghanistan dan berusaha menghubungi Mac. Dan saat Cheng ingin pulang, dia mampir ke minimarket. Saat selesai dan ingin memasukkan bahan belanjaannya ke bagasi, tanpa sengaja paket telurnya terjatuh dan terlihat telur itu seperti sedang digoreng di aspal yang sangat panas. Tiba-tiba keluar pipa besi merah membara yang sangat panas keluar dari dalam tanah. Tanpa aba-aba, Cheng langsung kabur menyelamatkan diri. Kita bisa melihat banyak terjadi ledakan yang dari dalam tanah seperti lahar yang ingin keluar dari tanah. Untungnya Cheng berhasil selamat dan melihat kota Hong Kong yang sudah hancur dihantam ledakan api yang membara. Esok paginya di tempat yang berbeda, Jack sedang bersiap berangkat ke stasiun internasional dan berjanji kepada anaknya dia akan kembali. Di stasiun internasional, Jack disambut Ute, kepala ilmuwan di stasiun internasional itu, dan diperkenalkan tim yang akan bekerja sama dengan Jack.
Cheng berusaha menghubungi Max. Cheng mengatakan kejadian di Hong Kong itu disengaja dan akses Cheng diblokir. Dan Cheng mengatakan satu-satunya orang yang bisa memblokir ada pada atasan Mac. Ada yang sengaja menyembunyikan kerusakan sistem Dashboy. Dan takutnya kerusakan itu bisa menyebabkan bencana geostorm. Dan malam itu juga ada yang berusaha ingin membunuh Chen, tapi untung si Chen berhasil sembunyi. Di atas antariksa ada satu satelit Hong Kong yang baru saja ditarik ke dalam ruangan stasiun, dan para insinyur mencoba mencari tahu apa yang terjadi di Hong Kong. Tiba-tiba lengan robot tidak berfungsi dan berputar-putar seperti ingin membunuh mereka, dan hancurlah satelit itu. Sehingga terbakarlah perangkat lunak satelit itu, sehingga tidak ada bukti data yang bisa dilacak. Tapi ternyata ada satu bukti akhir yang menjadi harapan mereka. Saat Jack dan UT sedang mengambil bukti dari pintu panel, tapi sekali lagi ada yang mensabotase mereka agar bukti itu hilang. Jack terbang tanpa kendali yang merusak peralatan satelit dan terpental. Tapi Jack berhasil selamat dan berhasil menyelamatkan perangkat yang dibutuhkan. Dari perangkat itu terbaca sudah bahwa pintu panel satelit sengaja dibuka dan sengaja membunuh Ahmad. Di tempat yang berbeda, Cheng sudah ada di Washington DC dan minta ketemuan dengan Max untuk membicarakan bukti yang dimilikinya. Di saat itu juga, Cheng sengaja dibunuh untuk menghilangkan bukti-bukti yang dimiliki Cheng. Pada saat itu juga, Jack berusaha menghubungi Max secara virtual. Dan Jack menggunakan bahasa sandi dan hanya Max yang ngerti. Dan berkat bantuan Dana, maka sandi Jack bisa segera terpecahkan. Sandi itu berbunyi, bukti sabotase ada di tingkat tertinggi pemerintah. Jangan percaya siapapun. Saat itu, Mac meminta dicarikan berkas proyek Zeus, tapi berkas itu sangat terlindungi, kecuali kalau ada kunci masuk yang hanya dimiliki oleh orang dalam gedung putih. Akhirnya, mereka meminta bantuan Sarah untuk menerobos server gedung putih dan mencuri berkas yang dibutuhkan. Di stasiun internasional, Jack dan UT berusaha mencari apa alasan mereka membunuh Ahmad dengan mencoba melihat CCTV apa yang diketahui oleh Ahmad. Karena itu Jack berusaha melihat CCTV tanpa menggunakan server utama. Dia melihat CCTV menggunakan server cadangan. Dan di CCTV itu terlihat jelas Ahmad masih menyimpan holoframe dari satelit Afghanistan dan masih tersimpan di ruang ganti yang tidak ada CCTV-nya. Dan akhirnya holoframe itu ditemukan di loker dan Jack segera memeriksa isi holoframe itu dan ditemukanlah virus yang sengaja ditanam. Di bumi, Sarah berhasil mengambil berkas proyek Zeus. Ternyata kerusakan satelit Afghanistan dan Hong Kong adalah kejadian bencana alam yang disengaja untuk menciptakan rentetan-rentetan bencana alam yang lebih besar lagi. Dengan dibuat seolah-olah sebagai bagian kerusakan sistem Dashboy. Seseorang berusaha merubah alat yang seharusnya menjadi pengendali bencana, tapi dijadikan senjata untuk membuat bencana. Saat itu juga Max langsung menghubungi Jack melalui konferensi virtual dan membawa Dana agar pembicaraan mereka aman. Max mengatakan mereka menggunakan Dashboy sebagai senjata untuk menghancurkan kota dan gerakan mereka disamarkan sebagai kegagalan sistem. Dan Jack mencurigai presiden sebagai dalangnya karena semuanya dikendalikan oleh presiden dan hanya presiden yang bisa mematikan Dashboy dan meribut ulang sistem komputer satelit Dashboy. Ternyata di saat bersamaan terjadi kerusakan sistem pengendali bencana dan kerusakan itu tidak bisa dikontrol oleh tim ilmuwan internasional. Dan para ilmuwan kehilangan kendali semua satelit Tokyo. Saat itu juga terjadi anomali cuaca
yang ekstrim di Tokyo yang menyebabkan hujan es balok di kota Tokyo. Dan terjadi juga cuaca yang sangat dingin di Brazil yang menyebabkan semuanya membeku dalam seketika. Saat itu juga Jack meluncurkan satelit pengganti untuk ditabrakkan ke satelit Brazil yang terinfeksi. Dan kita bisa lihat di kota Brazil semuanya membeku, tapi satelit Brazil berhasil dihancurkan. Di tempat terpisah, Max berusaha meyakinkan Dekom sebagai setnek untuk segera mematikan Dutch Boy dan mengatakan kemungkinan presiden sebagai pelakunya. Tapi Dekom mengatakan Dutch Boy hanya bisa dimatikan oleh sidik jari presiden dan 2 retina matanya. Saat itu Dekom mengajak Max ke ruang presiden, tapi di saat itu juga Dekom berusaha membunuh Max. Untungnya Max berhasil menghindar dari tembakan Dekom dan berhasil kabur dari Dekom. Di saat bersamaan di stasiun antariksa terjadi peringatan bahaya geostorm dan ditampilkan waktu hitung mundur akan terjadinya badai, dan badai itu dimulai di atas Florida di mana presiden sedang berkampanye. Belum selesai masalah badai, tiba-tiba masuk suara alarm peringatan akan tahapan penghancuran stasiun internasional. Jack berusaha memperbaiki melalui jalur server cadangan, tapi itu terkunci. Padahal server cadangan sengaja diciptakan Jack untuk mengontrol bila terjadi sesuatu yang salah. Akhirnya Jack mengetahui Duncan sebagai pelakunya, karena Duncan di sini sebagai seorang programmer kendali stasiun internasional. Jack memerintahkan semua orang untuk evakuasi. Saat itulah Jack menghajar Duncan, karena hanya Duncan yang bisa masukkan virus ke dalam sistem. Dan Duncan mencoba menembak Jack dengan senjatanya, dan terjadilah rebutan senjata di mana tertembak jendela stasiun. Jack selamat dan Duncan tersedot keluar. Saat itu juga Max berusaha mencari Sarah dan mengatakan bahwa pelakunya adalah Dekom. Max juga mengatakan badai berikutnya di Florida agar presiden terjebak dan tewas akibat badai tersebut. Akhirnya mereka berusaha menculik presiden karena mereka tetap membutuhkan kode untuk membunuh Dutch Boy. Dan kode itu tetap ada di presiden. Max diperintahkan Sarah untuk mencari mobil dan tugasnya Sarah untuk bagian penculikan presiden. Setelah presiden berhasil dibawa kabur, tidak lama stadion tempat presiden kampanye hancur meledak tersambar petir. Dan mereka berusaha menghindari badai petir dengan berjalan di bawah jembatan. Max berusaha meyakinkan presiden bahwa pelakunya adalah Dekom. Dan tiba-tiba kaki tangan Dekom menembaki mobil mereka dari belakang. Dan terjadilah kejar-kejaran. Di atas jembatan terjadi badai petir dan di bawah jembatan mereka ditembaki. Badai petir menyambar salah satu kren dan kren itu tumbang yang hampir mengenai mereka. Max mengatakan mereka harus segera keluar dari badai itu sebelum terlambat. Akhirnya itu membuat Sarah untuk segera menyingkirkan anak buah Dekom yang akhirnya mereka berhasil disingkirkan. Di tempat yang berbeda, kita bisa melihat putrinya Jack sangat khawatir terhadap ayahnya. Dia menghidupkan televisi untuk mendapatkan berita tentang ayahnya. Di ruang stasiun antariksa, saat yang lain evakuasi, tapi Jack harus tetap tinggal. Karena Jack sedang menunggu Max untuk mendapatkan kode masuk buat menjalankan program sistem Dutch Boy. Dan Jack sangat percaya kalau adiknya akan mendapatkan kode itu. Dan reboot sistem komputer harus dilakukan secara manual. Di ujung jalan, si Dekom sudah siap menunggu mobil yang dikendarai presiden untuk dihancurkan. Basoka langsung menghancurkan mobil itu. Tapi ternyata Sarah dari belakang langsung menyergap Dekom. Dan Dekom kaget melihat presiden masih hidup. Ternyata Dekom menggunakan Dutch Boy untuk menyingkirkan musuh-musuh negara Amerika, yang dimana tidak sepemikiran dengan Amerika, langsung mereka singkirkan. Akhirnya Max memberikan pukulan uppercut ke wajah Dekom. Di tempat berbeda terjadi badai geo yang sangat dahsyat.
di mana di India terjadi super tornado yang sangat besar. Sedangkan di Rusia terjadi gelombang panas yang membuat salju langsung mencair. Dan di Dubai terjadi gelombang tsunami setinggi puluhan meter. Akhirnya sampai juga Max dan Presiden ke stasiun antariksa yang ada di bumi. Ternyata Jack sudah menunggu di konferensi virtual. Akhirnya Presiden mengaktifkan protokol kode pembunuh Dutch Boy. Presiden mengucapkan terima kasih ke Jack atas pengorbanannya. Di sini Max bingung. Seharusnya kode Dutch Boy sudah dikirim, pasti tidak ada masalah. Ternyata kode Dutch Boy hanya untuk mereboot sistem secara manual, tapi penghancuran stasiun tetap akan terjadi. Setelah transfer data komplit, Jack langsung segera ke induk komputer untuk mengaktifkan kode yang diberikan Presiden. Saat Jack berusaha membuka pintu ruang komputer, tapi kode pintu tetap tidak terbuka. Saat itu juga UT datang dan mengatakan salah pintu. Kita bisa melihat bumi yang makin kritis, di mana badai Geo akan dimulai 1 menit lagi. Akhirnya Jack sampai ke main komputer dan memasukkan kode pembunuh. Dan terlihat satu persatu satelit yang membuat bencana di bumi mulai dimatikan. Setelah semua satelit mati, langsung Jack mereboot secara manual untuk membersihkan virus dari satelit. Dan langsung kita bisa melihat semua satelit yang ada di antariksa langsung mati. Dan semua badai langsung terhenti. Semuanya bergembira. Satelit kembali hidup dan koneksi jaringan kembali ke tangan NASA. Dan penghancuran diri stasiun memasuki tahap akhir. Di sini kita bisa melihat bagaimana stasiun mengalami penghancuran. Jack dan UT berusaha untuk menyelamatkan diri masuk ke dalam satelit Dutch Boy. Jalan menuju satelit itu hampir saja membuat UT terpental jauh, tapi untungnya bisa ditangkap Jack. Di stasiun bumi, Jack sedih karena kehilangan kakaknya, dan putrinya juga sedih karena kehilangan bapaknya. Ternyata mereka berhasil menyelamatkan diri di saat detik-detik ledakan besar stasiun. Dan satelit mereka berhasil ditarik ke pesawat antariksa dan mereka berhasil mendarat ke bumi dengan selamat. Dan selanjutnya film pun berakhir. Kami bersama tim channel CFB21 mengucapkan terima kasih. Sudi kiranya kalian menekan subscribe dan tekan tombol lonceng agar mendapatkan pemberitahuan ketika ada video baru diupload di channel ini.